Datangnya orang tua Mei. Kak Sam di mana? Masih di kantor Mei, kenapa? Ibu, setengah jam lagi sampai di terminal, kita jemput. Tanya Mei yang tampak tergesa-gesa dengan terus menatap jam di lengannya. Tetapi, kau dan aku saja Mei, kalian belum boleh bertemu hingga besok. Potong Rai meraih HP dari tangan Sam. Oh iya lupa, Mei menepuk jidatnya. Ya udah Mei tunggu di rumah ya mas. Ya, aku segera datang. Jawab Rai lalu mengembalikan HP-nya. Kenapa tak boleh? Kau dipingit Sam, pulanglah, hafalkan hijab kabulmu. Ledek Rai pada sepupunya itu. Sam hanya menggaruk kepalanya penuh malu, tertunduk dengan wajah memerah. Siapa sangka ia akan melepas masa lajangnya esok hari, meski semua disiapkan serba terburu-buru. Mei bersukacita masuk ke dalam kamarnya dan mempersiapkan semua keperluannya menjemput sang ibu. Saat ia keluar, pandangannya tertuju pada kursi Mami Bian. Ia masih duduk di sana dalam segala diamnya. Mei menghela napas dan mencoba menghampiri untuk berpamitan padanya. Nyonya Mami, panggilnya lembut. Ya, jawab Mami Bian masih tampak elegan seperti biasanya. Mei pamit ya mau jemput ibu. Ya, hati-hati, jawabnya datar tanpa menatap sama sekali lawan bicaranya. Mei diam dan terus diam sembari berjalan menuju pintu keluar, memikirkan sesuatu yang terasa sangat mengganjal hatinya. Tapi apa? Ringan tapi mengganggu isi kepalanya saat itu. Bahkan masih terngiang hingga Rai datang padanya. Kenapa melamun? Tegur Rai mengagetkan. Hah, gimana? Maaf mas, Mei ngelamun. Yuk pergi, ajak Mei yang membuka pintunya sendiri. Sepanjang jalan mereka seperti kakak adik yang selalu bersenda gurau, membicarakan apa saja yang mereka suka dan bahkan tak suka, hingga terakhir membicarakan tentang segala kerinduan Rai pada Aida. Untung saja Sam mempertemukan kami kemarin, meski sebentar tapi melegakan. Balasnya tenang. Mei mengangguk dan kembali memberi keyakinan padanya bahwa esok keduanya akan bertemu dan bersama kembali seperti sedia kala. Keduanya tiba di terminal, bukan tanpa alasan. Ibu Mei memilih bus untuk sampai ke tempat mereka, padahal naik heli pribadi pun sanggup Rai jemput. Daripada terbang, ibu besoknya meriang mending naik bus, capek tapi aman. Ucap Bu Lastri kala itu, hingga mereka hanya bisa pasrah demi kelancaran rencana yang telah mereka atur begitu matang. Sebuah bus berhenti, satu persatu semua penumpang turun dari sana, terutama Bu Lastri. Mei langsung berlari menyambut dan memeluk sang ibu, yang memang telah begitu lama ia tinggalkan demi menjaga Aida. Ibu, pekiknya manja, sang ibu pun membalasnya dengan segala rasa rindu yang ada. Ya Allah, bayi ibu udah besar rupanya. Sudah menemukan kehidupan barunya, dan sebentar lagi jadi istri orang. Jumbo sang ibu, bagai tengah bermain dengan bayinya yang mungil. Rai pun menghampirinya begitu ramah seperti yang seharusnya, bagai seorang wali yang memang harus mengayomi Mei dan Sam saat ini. Tono, makasih. Bukan Tono bu, Mas Ryan, itu nama aslinya, tegur Mei. Oh maaf, salah Pak Ryan, angguk Bu Lastri. Tak apa, senyaman ibu saja, Tono pun itu adalah nama asli saya, marga keluarga. Ya baiklah, dan sesuai permintaan, semua yang dibutuhkan sudah saya bawa, termasuk ucapan terpotong. Om Edo turun dari bus itu dengan tatapan ragu, bahkan takut, apalagi menatap Rai yang kini begitu ia takuti dari segala yang ia hadapi. Om, bagaimana? Tanya Rai menghampiri dan menjabat tangannya. Hanya dengan masih dibiarkan hidup saja Om sudah sangat bersyukur. Apalagi masih diizinkan bertanggung jawab dengan semua kesempatan yang kamu berikan, Ryan, ucapnya. Ia diminta Ryan menjadi saksi atas segala kejahatan Rum pada Aida, terutama pada Mama Lia, hingga rasanya tak ada hukuman yang pantas untuk wanita itu sekarang. Akulah korbannya. Kenapa kau tak sedih? Sedih karena apa? Tanya Aida yang tengah menyiram bunga Mama Lia di teras. Kau sudah berpisah darinya. Baru 3 hari, kami pernah terpisah seminggu, bahkan dengan bayangan ketakutan. Takut ia melupakan aku setelah ingatan semuanya.
Kami bahkan nyaris dipaksa berpisah karena aku dipaksa menikah dengan orang lain di sana. Tapi nyatanya takdir membawa kami kembali, bagaimanapun caranya. Takdir, lagi-lagi takdir, selalu semua beralasan pada takdir. Kematian takdir, kehidupan, perpisahan semuanya takdir. Bagaimana dengan aku? Deb tampak memulai kembali rasa putus asanya. Adikku meninggal ketika baru akan mencari takdirnya. Apakah sekejam itu takdir? Deb, jangan halangi aku bicara. Aida, kau tahu bagaimana Sam membawa takdir? Sam memanfaatkan semuanya atas nama Fanny, menyakiti Ryan demi menjaga Fanny. Bahkan dia sengaja memperburuk keadaan Ryan denganku, membuatku selalu menjadi olokan di antara semuanya. Kenapa takdir masih berpihak pada dia? Bisa kau jelaskan bagaimana takdir berlaku di hidupku? Aku yang menjadi korban terpedih di sini, Aida. Ray telah mendapat gantinya dengan cepat, yaitu kau. Bahkan Sam yang sejahat itu pun segera mendapat gantinya, yaitu Mei. Mereka bahagia dengan takdir barunya. Aku bagaimana? Bagaimana, Aida? Aku sudah kehilangan semuanya. Adikku, posisiku, dan kau lihat Mama. Mama sampai seperti itu karena semuanya, adilkah? Tetap Nanar. Aida diam berjalan perlahan mengusap air mata Deb yang mengalir dengan deras. Air matanya begitu tulus apalagi ketika menyangkut hal tentang mamanya. Setidaknya kau tak pernah merasakan bagaimana ketika ibumu meninggalkanmu dan lebih menyayangi orang lain, dan lebih parahnya ia tak pernah mengingatmu sama sekali. Ucap Aida dengan senyumnya. Nafas Deb naik turun menerima apa yang Aida berikan padanya. Tak seperti yang ia harapkan ketika Aida tertekan atau menangis. Justru ia tersenyum dengan segala rasa pahit yang ia alami. Semua kehidupan itu berputar, bahagia, menderita, bertemu dan pergi, datang meninggalkan. Hanya itu rute hidup kita, Dev. Kau tak akan tahu hatiku yang menderita berpisah dari Rai, dan kau juga tak akan tahu apa bahagia di balik semuanya. Aida lalu meninggalkan Dev, bersikap seolah tak terjadi apapun di antara mereka, melenggang santai dengan senandungnya begitu indah. Deb bahkan tak bisa berpikir lagi dengan sikap Aida yang ada di hadapannya itu. Tono, ini rumah kamu? Tatap takjub Bu Lastri dan Om Edo pada rumah besar itu. Di kampung yang mereka lihat terbesar adalah rumah Amrul Semprul. Bahkan itu pun mereka gadaikan demi membiayai pengobatan Amrul dengan sakit jiwanya pasca ditinggal Aida untuk yang kesekian kalinya. Sementara Tante Rum mendekam dalam penjara, bahkan Om Edo begitu enggan untuk menjenguknya. Iya, ini rumah Mas Rai. Bagus, mewah, pelayanannya banyak. Tenda yang ada buat pernikahan Mei besok. Mas Rai yang kasih semuanya. Puji Mei pada kakak angkatnya itu. Sederhana saja Mei, timpal Rai yang kemudian menggandeng mereka masuk ke rumah. Di ruang tamu, mereka bertemu dengan Mama Bian. Ia masih dalam posisinya semula, hanya bukunya yang berubah dan ia pun masih tampak begitu tenang. Mami, panggil Mei dengan begitu lembut dan sopan. Ya, kenapa? Tanyanya lagi-lagi tanpa mau menatap lawan bicara. Ini Ibu Mei sama omnya Aida. Mereka datang mau nginep di sini buat pernikahan Mei besok. Ya, masuk aja, semoga betah di sini. Jawabnya tanpa ekspresi. Dan Mei baru sadar jika Mami memang aneh sejak tadi. Kenapa sih dia? Garuk Mei pada kepalanya yang tak gatal.